Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di hari ini ya, hari Minggu. Mungkin hari Minggu waktunya weekend ya teman-teman ya, waktunya untuk beristirahat. Tapi kalian masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kelas ini. Materi pada siang hari ini yaitu tentang jihad dalam Islam teman-teman. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan Al-Fatihah, teman-teman ya. Al-Fatihah. Oke, berdoa selesai. Saya mau tanya nih, untuk soal kemarin sudah dijawab, dikerjakan belum? Belum dapat Kak Kakaknya Firma. sibuk. Dalam? Belum dapat Kak. Oh, belum. Ini kakaknya sibuk. Siapa yang sibuk? Soal yang mana? Soal yang kemarin. Soal berarti materi apa kemarin terakhir kita? Ada yang ingat nggak? Haji dan umroh. Umroh. Acaranya, rukunnya. Kemarin soalnya udah belum? Soal-soal Belum Kak. Kalau saya belum dapat Kak. Nanti lihat di WA aja Kak ya. Oke. Oke, nanti saya share ya. Kemarin juga ada yang mau minta PPT-nya, saya lupa. Sampai sekarang belum saya kasih. Pada udah bolak-balik ngechat saya. Mohon maaf sekali ya teman ya. Jadwal sibuk. Oke. Kak, kalau bahas umroh ya, jadi pengen umroh Kak. Oh iya ya. Semoga disegerakan ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke materi jihad dulu ya teman-teman ya. Kita nanti bisa sharingnya di setelah akhir acara. Pengertian jihad dari secara bahasa jihad itu berasal dari kata jahada, yujahidu, jihadan, wa mujahadatan. Asal katanya adalah jahada, yajhadu, jahdan atau juhdan, yang berarti kekuatan, dan upaya, jeripayah atau al-masyaqqah. Secara bahasa, jihad berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, teman-teman, jihad itu bisa dikatakan sebagai perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat diartikan mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga jahada berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Orang yang melakukan jihad itu disebut mujahid. Nah, dari definisi ini ya teman-teman, bahwa jihad itu bukan hanya membela diri dan mengalahkan musuh, namun juga berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Oke. Nah, dari aspek terminologi, jihad itu mempunyai definisi sekitar 3 aspek. Yang pertama, jihad yang dipahami secara umum, segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah ataupun membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan keadilan,
membenahi masyarakat, bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan, bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti menunaikan ibadah puasa dan haji. Nah, ini di sini ada kata-kata gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan. Itu kalian maksudnya kalian ini sedang berjihad ya untuk melawan kebodohan. Kemudian yang kedua, jihad dipahami secara khusus, yaitu sebagai usaha mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dan yang ketiga, jihad yang dibatasi pada qital atau perang untuk membela ataupun menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah. Oke. Dalam konteks kekinian, bahwa jihad itu melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama yang dapat dilakukan dengan pendekatan verbal atau al-bayan al-syafahi, seperti khutbah dan pengajian, pendekatan melalui tulisan seperti buku, majalah, buletin, atau sebagainya, atau pendekatan melalui media seperti televisi, radio, media online, dan ataupun pendekatan dialog ya, seperti dialog antar agama ataupun dialog peradaban. Nah, jadi ya seperti kita ini teman-teman ya, kita ini berarti masuknya melalui pendekatan media ya, berupa Zoom. Ini kita bisa dikatakan sedang berjihad gitu ya. Jadi selain jihad militer ya, jihad militer atau yang bersenjata, ada bentuk lain dari jihad Islam, yaitu jihad spiritual. Yang objeknya itu adalah jiwa manusia yang selalu cenderung mengikuti hawa nafsu dan jihad dalam bentuk dakwah dengan menyampaikan risalah Al-Quran secara baik dan benar. Dalam kaitan ini, jihad diperlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan. Kemudian dasar hukum jihad menurut Islam itu terdapat dalam Al-Quran ya teman-teman. Quran surat Al-Hajj ayat 78 dan Quran surat Al-Luqman ayat 15. Begitu juga di dalam hadis, ini bisa dibaca ya, hadis dari Rasulullah, bahwa saya diutus dengan pedang hingga Allah disembah tiada serikat baginya dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombak. Kenaan bagi siapa yang menyalahi perintahku dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kepada kaum tersebut. Jihad merupakan suatu siasat atau strategi untuk menundukkan dan bukan untuk menghancurkan pihak lawan. Oke. Macam-macam jihad dalam Islam. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu penting dilakukan, teman-teman ya. Sebab jiwa manusia itu memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang. Dan itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut. Seperti dikatakan Imam Ghazali ya, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan. Oke. Jihad melawan hawa nafsu ya teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, jihad melawan setan. Setan nih. Jihad melawan setan berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran. Oke, seperti kayak misalnya males sholat, malas melakukan sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah, yang wajib dilaksanakan, itu termasuknya jihad melawan setan ya. Kadang kita males sholat misalnya, menunda-nunda sholat misalnya. Kemudian yang ketiga, ada jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Selain jihad melawan hawa nafsu dan setan,
Ada juga jihad lain yang secara tegas disebut objeknya dalam Al-Quran, yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Ini dengan Rasulullah berarti ya teman-teman yang masih perang. Oke. Kemudian hukum jihad dalam Islam. Oke. Nih, misalnya sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardu ain. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardu kifayah. Nah, hukum jihad bisa berubah menjadi fardu ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Begitu juga bagi setiap individu jika musuh telah mengepung kaum muslimin dengan syarat jika jumlah orang-orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan. Kemudian tidak ditemukan uzur, baik sakit ataupun tidak ada senjata dan kendaraan perang. Kemudian jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan peperangan. Jadi hukum jihad itu ada beberapa ulama yang sepakat bahwa hukumnya fardu ain, ada juga yang sepakat bahwa hukumnya fardu kifayah. Ini ada yang tahu nggak fardu ain sama fardu kifayah itu apa? Fardu Coba. ain itu wajib bagi setiap manusia. Ketika fardu kifayah itu apabila seseorang telah melakukan maka telah lunas. Oke, tuh fardu ain itu wajib ya dilakukan oleh setiap individu yang telah memenuhi syaratnya, kayak misalnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan gitu. Sholat Jumat. Ya, ini siapa nih tadi yang jawab ya? Bagi wanita fardu kifayah atau sunnah. Oke, kalau yang fardu kifayah apa aja contohnya? Boleh diwakili. Sholat jenazah, Kak. Sholat Sholat mayit. Sholat Sholat mayit, memandikan mayit. sholat jenazah. Oke, Sholat Memandikan jenazah. mm-mm. Sholat mayit. Sholat jenazah nggak boleh. Oke, bagus ya. Ya udah selesai teman-teman. Mungkin materi jihad hanya itu saja. Ada Kok yang mau bentar? ditanyakan? Kok bentar, Kak? Soal Iya. Kak, soal Kak. Saya Kak mau tanya Kak. Oke, langsung ini ya. Untuk soalnya nanti saya share ya teman-teman ya di Mas tadi kan ada Dibuka pengumuman soal dan PPT lah. Jadi dari kakak ini pasti dibagi ke grup kalian teman-teman. Kak mau tanya Kak. Oke, siapa yang mau tanya nih? Saya Kak. Al. Alsit, ini kok baru kelihatan ya? Kemarin-kemarin mana? Al galau, Kak. Oke, Biasanya yang mau kan tanya silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Tadi kan Kakak ada di PPT-nya kan macam-macam jihad itu kan jihad melawan hawa nafsu sama setan Kak. Nah, yang ketiga itu kan jihad melawan orang kafir. Nah, untuk melawan orang kafir itu apa di era-era sekarang ini masih relevan? Contohnya kan atau ada syarat-syarat tertentu kita harus memerangi orang-orang kafir itu Kak. Khususnya itu di zaman sekarang ini Kak. Nah, itu aja Kak. Kipasnya. Pacaran pegang. Nolak adanya Bildun Israel digerebek. Pildun. Ada Mengamalkan lagi Soekarno. tanya silakan. Oke. Gambarnya nggak ada ya, Kak? Gambarnya. Gambarnya apa? saya mau ini dulu ya teman-teman. Bentar, saya mau izin off cam ya teman-teman. Mata saya benar-benar Oh udah ya, Kak. tidak bisa dan mawat banget ini. Saya Kemarin begadang dari nggih. malam ada acara teman-teman, ada acara di kegiatan organisasi BEM. Ini baru selesai. Tadi baru pulang, barusan tadi jam 12:30. Sibuk banget ya, Kak? Jam
17 masih on. Sibuk Oh banget ya, ya, Kak? ya nanti kalian tahu sendiri lah ya kalau sudah mengikuti, sudah kuliah. Ya tadi jihad melawan orang kafir. Jihad melawan koruptor boleh nggak sih? Boleh banget. Jihad lawan TikTok. Ngebom Israel hukumnya apa? Gimana? Ngebom Israel. Ini dulu tadi pertanyaan dari siapa? Siapa sih tadi yang tanya ya? Pamungkas ya? Al Al, al Kak, Al. al Oh satpol iya, ya. Merah itu. Kamera. tanya kameranya di kau merah. Coba kameranya dibuka dong. Ya Allah, bagus sekali. Al buka kamera al. Pasti good looking. Tampan, tampan. Good looking tuh mukanya. Oke. Baik, saya jawab ya teman-teman ya. Tadi kan pertanyaannya jihad melawan orang kafir di era sekarang. Ini siapa sih tadi yang Iya tanya kak, orang? terus kak, lanjutin kak. Oh, merah. Sinyal. Sulit. Ini pertanyaannya apa coba? Ulangi dong. Melawan kaum kafir di era yang sekarang tuh relevan nggak kak maksudnya? Di Oke. zaman yang modern saat ini. Kan sekarang ya, apalagi oke teman-teman, sekarang yang masih bermusuhan kan masih ada ya di daerah timur ya, dan masih bukan di Indonesia. Nah, yang kita lakukan itu meskipun tidak harus melawan secara langsung, ya kita bisa mendoakan supaya mereka di sana bisa hadapinya dengan kesabaran, dengan penuh kekuatan mereka. Nggak perlu harus kita ke sana untuk melawan. Itu nggak perlu, cukup kita mendoakan dari sini. Gitu. Terus sekarang sih banyak juga melalui media online, itu ya termasuknya udah kita harus benar-benar melawan ya dari budaya-budaya barat yang masuk ke lingkungan kita. Itu udah banyak sekali. Itu tinggal bagaimana caranya kita menyikapi bersosial media dengan itu, termasuknya kita juga sedang melawan jihad di era sekarang, teman-teman. Itu kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang dilakukan yang tidak moral melalui media online, itu banyak. Apalagi yang mau bertanya ada lagi? Terima kasih ya. Kebahaya kak. Saya Kak, Oke, kan gini, silakan. apa namanya? Kan Nyalain kebanyakan kamera. di era sekarang itu banyak laki-laki yang rusak atau yang awalnya itu mulus jalannya atau lurus jalannya itu bisa belok gara-gara Bengkok. perempuan. Bisa belok gara-gara perempuan. Gimana? Entah itu. Biasa kak. Bengkok. Nah, bisa Ayo belok. perempuan, ayo. Lu doang kali, lu doang. Bahaya kak. Belok apa nih? Nggak bahaya kak. Belok arahnya. Belok arah. Anggapannya yang orangnya dia itu lurus, kenceng gitu, ibadahnya rajin, terus sholatnya juga semangat, itu bisa belok gara-gara atau bisa menyimpang gara-gara perempuan. Lah, Astagfirullah. Putus cinta maksudnya. Ya, Maksudnya Itu putus al cinta. kak, itu al kak. Al Ya. satpol ya. juga. Iya, diperjelas. Satu lagi. Nah, itu apakah
Kalau semisal kita melawan atau anggapannya kita eh, melawan perempuan, dalam konteks melawan itu bukan perang sih, apa ya? Ya kayak gitulah, itu apa? Masuk Jihad. jihad. Serbu, serbu. Ini maksudnya apa? Terus inti dari pertanyaanmu gimana? Intinya jangan pacaran. Gak mau Bener. jatuh cinta. Oh, dia menasihati, Oke, Kak. jadi Mau Kak. oke. Saya suka kata-katamu. Ini curhatan di siang hari nih kayaknya nih. Itu curhat bukan nanya Kak. Iya, betul. Jadi gini teman-teman ya. Kan emang banyak sekali ya zaman sekarang itu anak-anak muda yang berpacaran terus mungkin sakit hati atau apa sebagainya. Ada juga yang gara-gara sakit hati terus minum-minuman. Ada juga sampai apa ya menggunakan barang-barang terlarang misalnya gitu ya. Karena saking putus cintanya sama seorang perempuan gitu ya. Itu sih kalau menurut saya jadi apalagi kalian ya sebagai laki-laki ini yang patah hati ternyata Emang perempuan jahat ya. sebagai enggak gitu. Sebenarnya tuh tergantung dari individunya masing-masing ya. Makanya tuh kalau selagi masih pacaran jangan terlalu dianggap serius. Belajar jadi orang cuek gitu loh. Waduh, Nah, bahaya. lawannya ya Si Al cuek nih. pertebal keimanan kalian. Jangan lantas misalnya habis putus cinta langsung larinya ke kafe misalnya. Kalau enggak ke Dan kolam misalnya. Ya kalian langsung sholat. Larinya minum zam-zam Kak. Larinya Oh, minum iya. zam-zam. Aja. Kalau kabur gara-gara dimarahin ortu gimana, Kak? Dalam Kabur ke rumah saudara gara-gara dimarahin orang tua. Jihad, ya jihad nggak boleh, keluarga. sebenarnya nggak boleh. Ya kita kan kalau Bandel kamu ya. tua itu marah kita ya pasti kan ada alasannya kan, ya kan kalian harus bisa menanggapi itu. Kalau mesti orang tua marahin kalian, misalnya kalian berbuat salah. Nah, apa yang harus kalian lakukan ya? Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, harus bisa menyikapi, harus bisa menyelesaikan masalah itu. Tuh jangan lantas kabur itu sebagai pelarian, enggak. Itu namanya bukan cowok sejati. Wis. Jadi orang tuh harus mempunyai prinsip bahwa apa yang saya ambil, langkah apa yang saya ambil itu saya harus bisa bertanggung jawab apapun resiko yang jadi gitu loh. Ada lagi? Siap Kak. Oke, ini apa nih suaranya kok gandet-gandet sih? Bu Safina, saya boleh tanya. Oke, Ya, emang suara saya ada gini. orang sampai paham ilmu-ilmunya, insya Allah kuat imannya. Oke, betul. Al, nggak ada koles kah gitu? Bu, saya boleh tanya. Ya, silakan yang mau tanya. Apa namanya? Kan melawan orang tua itu durhaka, nggih. Nah, tapi kalau terkadang orang tua mengucapkan hal yang salah itu kita wajib apa? Iya Bang. Diam saja. Diam Bang. kita Nino. Diam aja Bang. kita Diam. Rumusnya diam sendiri. Bang. Bandel nih dia Kak. Bandel nih. Diam aja. Ya, mau dengerin dulu. Dengerin dulu ini. Kita diam saja atau boleh agak melawan? Diam Bang. Nggak boleh melawan Bang. Nah, Ya, betul ya. Banget kan, Tetap Kak? nggak boleh melawan kan. Gini, tetap nggak boleh melawan loh. Kadang ya emang orang tua kadang mungkin ucap gitu ya temen ya. Misalnya lagi marah sama kalian, kadang orang tua juga mungkin salah berucap mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita gitu loh. Tapi kita tuh nggak sadar bahwa
sebenarnya tuh orang tua itu memarahi kita karena kita sudah menyakiti hatinya mereka gitu loh. Yo, kalian sebagai anak ya harus tetap punya unggah-ungguh lah sama orang tua. Ya kalau orang tua marahin kalian sampai ngomong kayak gitu, ya udah didiemin, pergi ke kamar aja. Kalau dipaksa jawab gimana? Ke kamar Nah. sampai dikejar. Sampai ngucap. Kak, dulu aku ambil di balang sendal loh, Kak. Kejar-kejar. Hah? Ya udah kalau di balang sendal ya berarti emang kamunya yang nakal banget gitu loh. Kabur tapi, Kak. Kabur, cuma kan jangan kabur yang berhari-hari. Kalau salah dikit langsung dimarahin terus Bukan, gimana? bukan kabur gitu, Kak. Kabur dari jalan sendal. Lah iya. Kalau saya sendiri sih kalau lagi dimarahin orang tua diem. Terus kalau udah selesai orang tuanya ngomong marah ini bla bla bla, ya udah tak tinggal dulu. Nanti kalau udah agak waktunya udah agak mendingan gitu, baru balik lagi minta maaf. Iya, bener, Kak. Aku sayang mama, Kak. Cara menahan emosi dari Jangan lantas ngomong orang tua marah ini kamu jawab. Ibu, sayang ibu. Ada lagi yang Sayang mau ibu, bertanya? sayang ibu. Coba saya mau tanya, contoh jihad melawan hawa nafsu apa aja coba? Menurut kalian? ya Dari menahan Sholat. lawan yang Ini, Kak. mungkin merugikan diri. Zaman sekarang Apa? pacaran, Kak. YouTube. Ah, itu nah, Puasa, itu nah, Kak, jawab tuh puasa. nah. Mantap tuh nah. Oke, Mantap. Pacaran, ya. Pacaran. pacaran. Terus Banyak. Ini, Kak, maling mangga tetangga, Kak. yang bahaya pacaran ya? Ya. Enggak, Saat puasa itu jihad melawan apa coba? Hawa nafsu. Nafsu juga, Kak. nafsu setan sama gangguan teman, Kak. Nafsu setan itu Sabaran ya, sabaran itu juga jihad melawan Ada hawa batasnya ya, Kak. nafsu. Kan kita nggak Bison, nafsu bison. sabaran. Oke, cara menahan diri dari emosi gimana, Kak? kenapa? Kalau ada emosi teman-teman itu caranya menahan gimana? Cara menahan emosi. Ajak berantem orang di jalan. Dipendem dulu kalau misalnya kalian misalnya lagi marah banget sama seseorang ya. Misalnya kalian misalnya nih ketemu sama orang yang pengen kalian tahu sampai mana gitu ya. Nah, itu Sampai kalian Amerika. bikin aja. Nanti kalian kalau lagi sendiri, ngomel sendiri aja nggak apa-apa. Santet aja nggak apa-apa kok. Al bahaya, Kak. Al bahaya, Kak. Namanya Al. Bahaya. Ini ada lagi yang mau bertanya? Tahuin dulu itu bentuk Ada lagi yang emosinya. mau bertanya? Saya Kak. Oke. Ih, kakaknya onek. Itu Siapa yang mau bertanya? tapi di luar pembahasan. Oke, nggak apa-apa. Di luar pembahasan nggak apa-apa. Ini tentang itu Kak, tentang haid. Jadi kan kalau udah akhir tuh atau kayak pokoknya udah akhir-akhir ya, biasanya itu kan ada yang darah kayak sedikit gitu. Nah, itu kan nggak kerasa ya, beda sama pas awal-awal. Terus kayak kita kan nggak tahu tuh si darahnya adanya sampai kapannya nggak tahu. Nah, kemarin tuh dapet Astagfirullah. masukan tuh ada yang bilang guruku sih yang bilang katanya tunggu 1 hari gitu sampai benar-benar kita ngerasa si darahnya itu udah berhenti, udah bersih. Tapi ada satu guruku juga yang bilang
kalau kita udah ngerasa darah itu udah berhenti, sebaiknya kita harus cepet-cepet itu, cepet-cepet mandi gitu. Cepet-cepet mandi biar sholat itu enggak apa ya, was-was lah. Isi darah. Kalau ditinggalin kan was-was gitu ya. Nah, itu sebaiknya gimana, Kak? Oke. Aduh, baterai Ya saya enggak mau tahu habis. kok tanya. Jadi gini, kamu tahu nggak batasan? Oke, terima kasih ya Irma ya. Batasan orang haid itu berapa gitu enggak? Jadi gini, haid itu kan paling sedikit 1 tetes, Iya. lamanya 3 hari, terus 7 hari atau 1 minggu, kemudian Iya. paling lama itu 15 hari. Nah, Iya. kalau misalnya maksudnya nih kamu biasanya haidnya 1 minggu misalnya, ternyata dalam 1 minggu itu kamu masih ada meskipun itu sedikit-sedikit. Nah, kamu tunggu sampai 15 hari, baru udah 15 hari, udah enggak, maksudnya kalau udah maksudnya dari 15 hari itu, setelah 15 hari itu kamu masih ada, itu boleh kamu melaksanakan sholat. Nah, kalau Itu buat paling itu lamanya 15 hari. ngerti, Kak. Kenapa? Ini kan kalau buat itunya kan jadi istiadah ya. Ya, kalau enggak gini, Kalau kalau udah 15 hari itu cari kan ada kayak ada keterangan yang kayak wanita tuh harus hati-hati pas haid itu. Nah, saran dari guruku yang lebih baik kalau memang berhenti di jam itu, lebih baik cepet-cepetan gitu bersuci terus sholat. Nah, kita lebih hati-hati ke sholat kita ya. Nah, tapi yang satu lagi, guruku yang satu lagi itu bilang, katanya kita tunggu aja, mungkin kalau kita berhentinya sore atau malam gitu. Tunggu sampai suaranya pagi. putus. Suaranya putus-putus. Nah, ada Suaranya. yang kayak gitu, Kak. Tapi kayak putus-putus. Kayak yang itu. Semuanya. Ya itu tadi. Kalau emang jadi gini loh, kalau emang selama waktu pokoknya sebelum sampai 15 hari itu masih ada, berarti setelah 15 hari itu masih ada, ya kamu boleh melaksanakan sholat. Tapi Ya. kalaupun misalnya dalam waktu biasa kamu 7 hari misalnya biasanya sudah selesai, atau kamu tunggu sampai 1 hari dulu kayak gitu, itu nggak apa-apa, kamu berarti langsung cepet-cepet suci ya, mandi wajib. Tapi kamu pastikan dalam keadaan sholat itu darah haid kamu tidak menetas. Al sudah mandi wajib belum Al? Loh, Kalau Nido. lebih jelasnya lagi ya, Iya, baca kitabnya aja. Ingatkan aja. Nah, jelas dulu Kak. Ilmunya mungkin bermanfaat nih. Ada bermanfaat lagi yang buat mau bertanya? istri. Raihan itu, Raihan. Raihan, Raihan ingin mengungkapkan cinta pada ilmu wajib. Ada lagi yang mau bertanya? Kan? Ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Baterai saya mau habis. Sudah cukup. Lanjut Kak sampai maghrib. Sampai Sampai habis baterainya Kak, sampai habis. Iya Kak, lanjut. Oke, apa ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Ada yang mau ditanyakan? Masa haid lamanya berapa hari? Ada tadi apa ya? Apa Masa haid coba? lamanya berapa hari? Terus Safina.
Apa yo? Kebahaya ta? Safina masa haid berapa hari? Kalau saya cepat, kalau saya paling 3 hari, 4 hari, lambatnya paling 1 udah selesai. Paling lama. 1 minggu paling kalau saya. 1 bulan nggak ada kak? Tuh ada. Dehidrasi Alhamdulillah. nanti dehidrasi. Tak tambah isi darah lagi lah, darah biru. Enggak darah putih kayak GTA kan? Ayo, Ada ada lagi yang mau ditanyakan nih? Sampun. Udah Nanti asar. Oh, di sana udah asar ya, udah asar, dia udah asar. Oke. Kak dari universitas mana kak? Kalau saya Wahid Dari Hasim. universitas mana kak? dari Wahid Hasim. Universitas Wahid Hasim Semarang, teman-teman. Oh. Oke. Kalau kalian mau daftar, silakan. PMB Unwahas sedang dibuka. Ada beasiswanya juga. KIP kuliah itu teman-teman, nanti kalian bisa maksudnya kalian ini gratis kuliahnya, terus nanti setiap bulan kalian mendapat uang makan. Saku. Kurang Ada lebih Berapa kak SP? uang sakunya kak? Ada SP-nya. 700.000 atau 900 itu sekarang. Ada SP-nya. Dalam Ada SPI-nya Safina. ada apa? SPI. Tidak ada. Kalau kalian daftar Boleh pakai KIP kuliah itu kalian kuliahnya gratis. Harus boleh negeri ya. bilang nggak kak? Itu kuliahnya gratis kan kalian ada yang udah punya KIP nggak, kartu KIP itu kalian bisa daftarnya pakai Enggak, KIP kan, bisa daftar pakai KIP, bisa searching aja, ada kok sekarang. PMB Unwas lagi dibuka dan di kampus saya itu paling banyak menerima beasiswa itu. Kalau Ada lagi yang mau ditanyakan? kalau Gimana? beasiswa itu apa boleh cukup 1 atau lebih beasiswa Ya. kita dapatnya? Misalnya udah dapat KIP nih, terus daftar beasiswa Indonesia. Itu boleh Nggak bisa. Kalau KIP kuliah itu kalian cuma dapat 1 itu aja. Kan karena kalian itu kan udah gratis, semuanya udah ditanggung sama pemerintah itu. Kan Kalau kalau dulu tuh beasiswa namanya lain bisa kak? Halo? Kalau beasiswa lain. Kalau misalnya beasiswa lain nih, misalnya kalian daftarnya beasiswa lain mungkin bisa, kecuali kalau KIP kuliah itu nggak bisa. Dulu tuh namanya bidik misi, beasiswa bidik misi. Sekarang namanya jadi KIP kuliah. Siap kak. Kalau KIP kuliah itu teman-teman ya, kalian kuliahnya itu maksimal 4 tahun. Nanti kalau lebih dari 4 tahun itu biaya ditanggung sendiri. Jadi ya ada targetnya gitu loh, maksimal 4 tahun harus lulus 8 semester. Itu IPK-nya wajib 3 kak ya? Rokit. Wajib harus 3, karena saya juga dulu penerima beasiswa bidik misi. IPK minimal itu 3. Minimal. Udah tahu kan ya? Udah tahu kan kalian udah sedikit-sedikit paham kan tentang dunia kampus. Untuk soal UMPT biasanya berapa butir soal kakak? Baru kamu Ini negeri. aku nggak bisa jawab ya teman-teman ya, soalnya saya nggak pernah ikut UMPT KIN. 120 kalau nggak salah. Ya itu mungkin kurang lebih segitu teman-teman. Kalau saya tadi ikut Zoom Winsa. Oke. Winsa kenapa?
Kan tadi ada Zoom buat UMPTKIN, konsul, itu katanya 100. Alhamdulillah. Tapi kurang tahu ya kalau kenyataannya. Pokoknya kalian rajin belajar aja, rajin-rajin latihan soal. Kalau ada mini tryout atau apa diikuti. Siap, Kak. 1 minggu lagi mulai. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman. Mungkin ini pertemuan Bahaya. terakhir, teman-teman ya. Pertemuan terakhir di materi Masa- fikih bersama saya. Nah, Terima kasih antusiasnya, teman-teman ya. Soalnya materi udah habis. Terima kasih Di banyak. Di fikih materinya udah habis. Kalau kalian mau sharing tentang kampus atau tentang organisasi, silakan. Terbuka lebar bagi saya untuk kalian bertanya atau sharing. makasih banyak, Kak. Sudah nggak sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, betul. Mau sekali, Raihan. Kamu setiap ngechat saya selalu sibuk. Ayo Rehan ketahuan, ayo Rehan. Ayo, Oke, Ayo. atau Nino, nomor Nino. WA-nya Nino, dong, Nino. Kak. Oke, IG-nya. Ayo Rehan. Minta saya bisa. Oke, IG saya Vina Umahat, cari aja ya. Nanti kalau mau WA-nya DM aja. Pokoknya semoga kalian bisa lolos semua ya teman-teman ya di PTN ini Amin. yang kalian Amin. Mohon kalian doa inginkan. Nanti kalau udah masuk PTN, rajin-rajin ikut kegiatan. Siap, Kak. Tapi kalau pesan saya sih nanti ya teman-teman kalau misalnya kalian masuk PTN, pesan saya di semester 1 kalian jam dulu ikut organisasi apapun. Fokus ke kuliah. Semester berapa aja, Kak? Kalau Satu sama semester dua. 1 ya. Kalau semester 2-nya? Kalau semester Mulai. 1 tuh kalian fokus dulu gitu loh teman-teman. Karena kalian itu kan baru mengenal kampus. Kalian apa ya namanya ya? Cari-cari strategi dulu. Kira-kira nanti apa yang akan saya ikuti? Kira-kira nanti saya bisa nggak antara misalnya kuliah, terus ngerjain tugas, terus ikut organisasi. Lah. Kok hilang? Kok hilang? Lah. Gak bahaya, Kak. Gak bahaya, Kak. Habis baterai itu. Iya bener. Habis baterai. Yang mau japri bisa yang punya nomornya bisa japri saya. Baterai saya habis teman-teman ya. Kan. Kayak ini lewat HP. Pokoknya itu ya pesan saya di semester 1 lebih baik kalian fokus ke kuliah dulu lah. Cari strategi kira-kira nanti semester biasanya kan semester 3 baru ada pembukaan oprek rekrutmen lagi. Nah, itu baru kalian bisa ikuti. Kak, kalau misalkan nih kan di UIN terus kita di asramanya itu mau apa wajib ikut organisasi juga, Kak? Ya boleh. Oh iya, dokumentasi guys. Kita belum dokumentasi ya. Ya, foto-foto. Betul. Tapi udah aku foto tadi. Prank. Nggak bahaya, tah. Wih, Masya Allah. Wih, Raihan Ustadz. Ih, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Raihan tuh. Maaf ya. Tadi. Maaf, Tat. Ustadz, naam Ustadz. Afwan. Maaf ya, Tat. Pamungkas gak ada apa-apanya Pamungkas.
Tunggu Oh, dulu. saya masih 18 tahun loh ya. Ya, pokoknya itu teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya udah semester 3, nah baru kalian boleh ikut organisasi, baik itu organisasi di dalam kampus atau di luar kampus, itu nggak apa-apa. Siap, Kak. Karena kan kalian udah tahu gitu loh celah-celah, oh iya, celah-celahnya kira-kira nanti saya bakal sibuknya di gini gitu. Biasanya kan ada juga yang baru masuk kuliah semester 1, mereka langsung ikut organisasi, terus nanti tiba-tiba dia lebih mementingkan organisasinya daripada akademiknya gitu. Daripada aku. Buka cam. Disuruh Ustadz tuh. Tuh, Ustadz Raihan udah nyuruh tuh. Oke teman-teman, dicukupkan aja ya. Iya, Kak. Dokumentasi dulu, Kak. Oke, dokumentasi screenshot guys. Ih, Raihan, mana Ustadz Raihan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Amin. Astagfirullahaladzim. Maaf, Kak ya, maaf. Buka kameranya, Ustadz ya. Pamungkas dibuka. Pamungkas, buka kamera Pamungkas. Mana yang lain nih, Kak? Kok sendiri? Ayo. Gue pengen tahu mukanya. Kasih. Ayo. Kasihan Ustadz sendiri. Oke. Udah. Saya sangat terima kasih teman-teman untuk antusias kalian pada siang hari ini. Apabila kan buat kalian ya, saya mohon maaf. Ya, dimaafkan, Kak. Kami juga, Kak. Ya, Kak, maafin juga ya. Maaf, Kak ya. Ustadz Raihan, maaf juga ya. Oke, Maaf, semoga ya, kita maaf, bisa bertemu maaf, di lain kesempatan ya teman-teman ya. Kayaknya Amin, Kak, amin. Amin, Kak. Amin ya Allah. nanti jangan lupa follow IG saya. Oh, Biar siap nggak namanya, Kak? Aku mahat. Oke. Namanya Oke, namanya Vina Umahat, cari aja ya. Ya, Oke. Kak. itu Raihan tuh, Kak. Tak screenshot Kita Ya, Ustadznya mana? Jangan kurang ajar kamu. Oke, kita tutup dengan bacaan mukanya hamdalah. mana mukanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas antusias teman-teman. Jangan lupa absensi di Masya isi ya. Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang menjelang sore. Iya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya teman-teman ya. Live Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, sekarang giliran Ustadz Raihan. Oke, Sarehan. Pembelajaran kedua. Silakan. Pemateri kedua. Materi kedua. Ya,